Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu Ratih, sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok dari kelas MJ516. Saya Syakti Syatriasti Kartika Putra dan rekan saya Wafik Fuad Hussein. Izin mempresentasikan terkait analisis 10 types of innovation pada perusahaan Wings Group. Oke, masuk selanjutnya. Yang pertama, agenda bahasan. Kita akan membahas kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama yaitu sejarah singkat dari Wings Corp. Lalu selanjutnya ada bedah singkat performa dari Wings Corp. Lalu masuk yang pertama yaitu configuration. Dan selanjutnya akan kami jelaskan lebih detail lagi menjadi Wings Company Group. Lalu 42 jenis produk dan 6 corporate university. Lalu yang kedua ada offering. Ketiga ada experience, dan yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kita pada kesempatan kali ini. Oke, masuk ke yang selanjutnya yaitu sejarah singkat dari perusahaan Wings. Tentu sebelum kami mempresentasikan terkait inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini, kami tentu harus membahas juga terkait sejarah singkatnya dari perusahaan ini. Awalnya bermula pada tahun 1948, dua orang pria bersahabat yaitu Johannes Ferdinand Katuari dan Harjo Susanto. Mereka berdua adalah sosok sahabat yang awalnya berusaha dan merintis pabrik pembuatan sabun batangan dari soda api di Jalan Kalisosok Kidul nomor 2 Surabaya. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka berdua memiliki visi dan pandangan yang besar dan akhirnya mereka berhasil membuat perusahaan yang tumbuh secara sustainable dan berkelanjutan hingga sekarang memasuki era di mana perusahaan ini dapat masuk ke pasar global. Untuk sejarah awal dari nama Wing sendiri merupakan visi yang sama dari dua sahabat ini yang menggambarkan usahanya itu seperti sepasang sayap burung yang akan terbang tinggi hingga ke langit. Oke, izin lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya kami akan membedah singkat dulu nih terkait performa perusahaan sebelum kami menjelaskan terkait inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Yang pertama, performa Wings Group sendiri sudah sangat kuat dan sangat stabil, yang ditopang strategi ekspansi yang terencana, jaringan distribusi masif, kepemilikan bahan baku utama, serta inovasi produk yang terjangkau dengan harga yang sangat merakyat, seperti Soklin, Daya, mie sedap, dan lain-lain, yang tentunya kita gunakan sehari-hari. Lalu selanjutnya, perusahaan ini juga berhasil menjadikannya pemimpin pasar FMCG di Indonesia dengan pertumbuhan solid melalui utilisasi aset yang kuat dan mampu adaptasi pasar meski menghadapi tantangan digitalisasi dan persaingan nasional maupun global yang semakin kuat. Untuk singkatnya saja, FMCG ini merupakan produk kebutuhan sehari-hari yang terjual sangat cepat, diproduksi massal, dan harganya itu sangat terjangkau. Dan kita gunakan sehari-hari seperti makanan kemasan, minuman kemasan, produk perawatan diri, dan produk-produk rumah tangga. Lalu, untuk kompetitor dari perusahaan ini sendiri, itu juga ada dua skala. Selain lokal, juga ada skala global. Untuk skala lokal, kompetitornya itu ada beberapa contoh seperti Indofood, Frisian Flag, dan Kapal Api Global. Lalu untuk skala globalnya, kompetitornya itu sangat kuat. Perusahaan-perusahaan multinasional sangat kuat seperti Unilever, Johnson Johnson, P&G, dan Nestle. Nah, di tengah kondisi yang semakin kuat, persaingan yang semakin berat, perusahaan ini tetap berhasil mengekspor produk ke lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Nah, namun secara kepemilikan dan modal perusahaan ini itu sangat tertutup karena hanya dimiliki dan diteruskan oleh keluarga besar dari dua founder bersahabat tadi yang masih terjaga baik hingga sekarang. Selain itu, perusahaan ini juga belum membuka modal maupun melantai pada bursa efek melalui IPO saham. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sulitnya bagi kami untuk menganalisis performa perusahaan secara lebih dalam lagi. Namun, hal ini tentu juga dapat menjadi indikator bahwa perusahaan ini telah memiliki performa yang baik, modal yang kuat, dan keuntungan yang selalu bertumbuh secara sustainable sehingga tidak memerlukan lagi modal dari pasar. Oke, selanjutnya kami akan mulai masuk membahas mengenai analisis mendalam atas 10 types of innovation pada perusahaan ini. Oke, masuk yang pertama,
terkait configuration, yang pertama ada profit model. Pada aspek ini, sebenarnya Wings Group ini hanya menerapkan skema profit yang simple, sederhana, yaitu melalui penjualan beragam jenis produk yang berkualitas, namun dengan harga yang relatif paling murah. Jadi tidak ada skema profit yang kompleks. Namun, dengan skema yang sederhana ini, perusahaan Wings ini dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi, perusahaan Wings ini selalu menggunakan skema di mana dalam satu jenis produk, dia bisa mengeluarkan beberapa jenis varian dengan tentunya harga yang lebih murah dari kompetitornya. Misal yang pertama di sini. Jadi kami di sini sudah melakukan pemetaan, Bu, untuk harga yang ada di pasar ya, Bu. Untuk yang pertama ada pasta gigi. Misalnya Citadin Jumbo nih, dengan ukuran yang 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat, itu dengan harga yang bisa lebih murah, 13.650 dari kompetitornya, Close Up, itu yang ukurannya hanya setengahnya, dengan harga yang lebih tinggi 15.450. Begitu juga dengan mie instan seperti mie sedap, air mineral botol seperti Aku Viva, sampo zinc, deterjen bubuk daya, sabun piring Mama Lemon, dan lain-lain. Ini sudah sangat memberikan kita gambaran bahwa perusahaan ini memiliki skema profit dan penentuan harga yang dapat memenangkan pasar. Oke, izin lanjut yang selanjutnya. Untuk konfigurasi yang selanjutnya adalah terkait network. Poin utama dari perusahaan ini adalah collaboration. Karena perusahaan Wings ini selalu berupaya untuk meningkatkan skala bisnis, berekspansi, serta berupaya untuk selalu mengekspansi jenis-jenis produk yang telah ada. Sudah terdapat beragam kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain, seperti Lion Wings, Kalbe Wings, dan Glico Wings, yaitu dari perusahaan Jepang. Lalu, selanjutnya ada structure, itu ada 3. Yang pertama, decentralized management. Desentralisasi ini dilakukan secara lebih rapih, terstruktur, dan efisien. Terbukti melalui banyaknya anak perusahaan yang ada dengan jenis produk yang sangat beragam, namun tetap dapat eksis, sustainable hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada organizational designs. Secara struktural organisasi, Wings telah memiliki organisasi yang telah terstruktur sangat rapi dan profesional. Lalu untuk corporate university, ini juga salah satu poin kuat dari perusahaan ini. Wings itu telah memiliki sistem learning organization dan peningkatan kualitas SDM yang kompleks, lengkap, dan advance. Nah, lebih detailnya akan kami bahas di slide selanjutnya, Bu. Lalu yang terakhir ada proses. Dengan pembentukan anak-anak perusahaan tadi yang lebih kecil, ternyata Wings Group ini dapat berhasil melakukan efisiensi sumber daya secara lebih optimal. Setiap anak perusahaan dapat memanage resource masing-masing dengan lebih ideal dibandingkan apabila tidak adanya pemecahan anak-anak perusahaan tadi. Serta juga dapat memunculkan beragam varian inovasi produk baru. Oke, izin lanjut yang selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari tadi yang terkait network, terutama collaboration. Jadi Wings Group sendiri memiliki 5 anak perusahaan. Beberapa di antaranya adalah anak perusahaan mereka sendiri, ataupun beberapa di antaranya adalah kerjasama dengan luar negeri, yaitu Jepang. Untuk yang dalam negeri sendiri, yang memiliki mereka sendiri itu ada Wings Care dan juga Wings Food. Sedangkan ada 3 anak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan dari Jepang, yaitu ada Lion Wings, Kalbe Wings, dan Glico Wings. Nah, perluasan skala bisnis ini melalui 2 jenis configuration terhadap structure, yaitu decentralized management dan organizational structure yang berhasil. Selain itu juga telah dilakukan configuration terhadap network melalui collaboration dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain, yaitu Jepang. Dan terbukti dapat menghasilkan keuntungan profit yang dapat berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Untuk Wings sendiri kurang lebih memiliki 42 jenis produk, seperti mana pada slide kali ini. Nah, dengan telah dilaksanakannya seluruh upaya configuration tadi terhadap network dan structure, Wings dapat menghasilkan beragam jenis produk yang sangat variatif dan luas cakupannya, Bu. Untuk configuration sendiri terhadap profit model, dengan menerapkan skema profit yang sederhana, yaitu melalui penjualan beragam jenis produk yang berkualitas namun dengan harga yang relatif paling murah di pasar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Jadi untuk poin kuat dari Wings ini adalah diversifikasi produk, yang kemudian juga akan dijelaskan lebih dalam lagi pada poin offering. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah 6 Wings Corporate University. Jadi perusahaan Wings ini memiliki sistem corporate university yang kompleks, namun juga dapat berkelanjutan dan terbukti dapat memberikan perusahaan perkembangan yang
berkelanjutan. Yang pertama ada Professional Life Coach, Connect with Directors, lalu ada Scholarship Program beasiswa, Internship Program, Wings Graduate Trainee Program, Job Fair dan Campus Hearing, dan ada juga School Hiring. Oke, selanjutnya ke Mas Wafik. Baik, Dipersilahkan. terima kasih Mas Sakti. Berarti saya izin untuk melanjutkan penjelasan presentasi kali ini. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan offering. Itu ada dua, yaitu performa produk atau produk performance. Yang pertama itu, untuk yang kedua itu ada sistem produk atau produk sistem. Jadi untuk performa produk itu dalam satu jenis produk, misalnya deterjen cuci, Wings menghadirkan dua tingkatan produk, yaitu daya dan ekonomi. Kedua produk tersebut termasuk dalam kategori yang sama, karena memiliki fungsi utama yang serupa, yaitu pencuci pakaian. Namun, keduanya dibedakan berdasarkan segmentasi harga dan tingkat performa. Produk daya diposisikan sebagai deterjen bubuk dengan kualitas dan kinerja yang lebih tinggi, sehingga ditawarkan dengan harga yang relatif lebih mahal. Sementara produk ekonomi sebagai sabun curat menyasar konsumen dengan daya beli rendah melalui harga yang lebih terjangkau, dengan konsekuensi pada tingkat performa yang juga lebih standar. Jadi pada produk performance ini, kita bisa melihat adanya diversifikasi produk dengan fungsi yang relatif sama, tetapi dengan harga dan juga keunggulan yang berbeda. Contohnya pada produk deterjen, ada yang lebih unggul untuk membersihkan noda membandel, ada juga yang lebih ekonomis untuk penggunaan sehari-hari. Jadi, setiap produk memiliki kelebihan masing-masing, dan konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua itu ada sistem produk atau produk sistem. Wings Group memiliki sistem produk yang saling terintegrasi dan beragam. Berbagai macam produk tersebut meliputi produk rumah tangga, perawatan pribadi, makanan, minuman, dan lain-lain. Contoh dari produk Wings Group adalah Soklin untuk sabun cuci pakaian, kemudian ada Mama Lemon untuk sabun pencuci piring, kemudian ada Sedap untuk makanan berupa mie instan, ada Ale-Ale untuk minuman, dan juga masih lain-lain, masih ada lagi. Sistem ini dapat mendorong cross-selling dan membuat konsumen tetap loyal pada ekosistem merek yang dimiliki oleh Wings Group, karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga setiap konsumen. Nah, dalam sistem produk ini, Wings Group melakukan diversifikasi pada berbagai jenis produk, mulai tadi dari sabun, makanan, minuman, dan juga lainnya. Diversifikasi ini memberi lebih banyak pilihan kepada konsumen dan membuat perusahaan memiliki lebih banyak lini produk yang dapat dijual. Keunggulannya juga, jika salah satu jenis produk sedang kurang diminati, pendapatan perusahaan masih bisa stabil karena ditopang oleh produk lainnya. Next. Nah, berikutnya untuk experience. Experience ini nanti akan ada 4. Untuk yang pertama itu adalah pelayanan atau service. Wings Group memiliki sistem pelayanan pelanggan yang terstruktur melalui website resmi, nomor telepon, media sosial, dan toko online. Hal ini menunjukkan bahwa Wings Group memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berkomunikasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Nah, untuk sistem produk ini, untuk pelayanan ini, dalam hal pelayanan, Wings Group memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menghubungi perusahaan melalui layanan pelanggan yang tersedia di website resminya. Nah, untuk layanan pelanggan ini, kita bisa cek di website. Jadi kita scroll ke bawah sampai mentok, itu ada alamatnya, alamat perusahaan, dan juga ada nomor HP dari Wings Group tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Wings Group tetap terbuka terhadap masukan dan juga komunikasi dari pelanggan. Kemudian berikutnya ada saluran atau channel. Wings Group memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia, mulai dari supermarket besar hingga warung kecil. Keunggulan ini diperkuat oleh manajemen rantai pasok dan logistik yang efisien. Jadi dalam hal saluran atau channel, Wings Group bisa dibilang, atau seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Wings Group ini merupakan pemain lama, sehingga produk-produknya itu sudah tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Kita bisa dengan mudah menemukannya di mal besar, minimarket, hingga warung kecil. Contohnya seperti mie Sedap, kopi, Golda, kemudian ada Soklin, kemudian ada produk-produk lainnya juga. Nah, artinya dari pasar besar hingga retail kecil, produk Wings Group itu selalu tersedia dimanapun.
Selain itu, produk Wings Group itu juga telah diekspor ke lebih dari 90 negara. Nah, jadi Wings Group sudah tersebar di seluruh pasar nasional maupun internasional. The next. Nah, kemudian ada merek atau brand. Inovasi merek Wings Group berfokus pada penguatan citra produk yang berkualitas dengan harga terjangkau atau value for money. Strategi ini didukung oleh melalui promosi yang konsisten di media massa dan media sosial untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan daya ingat merek di berbagai segmen konsumen. Jadi untuk dari merek atau brand ini, produk-produk Wings Group itu dikenal memiliki harga yang relatif terjangkau. Iklan-iklannya pun juga sering kita lihat di media sosial maupun televisi. Bahkan mungkin di kalangan K-popers itu kenal yang namanya Cho Siwon. Nah, Cho Siwon ini adalah brand ambassador-nya salah satu produk Wings Group itu adalah mie sedap. Nah, hal ini berarti bisa membuat citra dari Wings Group ini menjadi semakin kuat dan juga mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ada keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Wings Group meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui interaksi di toko online dan media sosial melalui fitur komentar, rating, dan ulasan. Hal ini membantu membangun hubungan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, dalam hal keterlibatan pelanggan ini, mungkin yang lebih bisa kita lihat itu adalah di toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, di sana konsumen itu bisa memberikan rating dan ulasan setelah membeli produknya. Jadi, ulasan tersebut atau rating tersebut itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi calon pembeli lainnya. Kalau selama ini kami perhatikan atau kami analisis, itu rating dan ulasan produk yang dimiliki oleh Wings Group ini tergolong baik, sehingga penjualannya sampai sekarang masih tetap stabil. Next. Nah, kemudian kami menyimpulkan secara umum, Wings Group ini telah menerapkan berbagai bentuk inovasi yang terdapat dalam konsep 10 Types of Innovation dan memiliki keunggulan kompetitif yang mampu menyaingi, bahkan mengungguli para pesaingnya. Salah satu yang menarik bagi kami atau paling menonjol itu adalah diversifikasi produk yang termasuk dalam inovasi bagian offering yaitu performa produk dan sistem produk. Hal ini membuat produk Wings Group menjadi semakin menarik karena pilihan yang ditawarkan sangat beragam, serta mampu menjaga kestabilan pendapatan ketika salah satu produk mengalami penurunan permintaan. Selain itu, inovasi bagian configuration yaitu profit model juga menjadi daya tarik tersendiri karena mampu memberikan harga yang relatif lebih terjangkau pada beberapa produk dibandingkan kompetitor lainnya. Jadi, pada intinya, setiap produk dapat saling menopang satu sama lain untuk menjaga stabilitas dalam bisnis Wings Group dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.